terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama itu deskriptif statistik, yang kedua itu statistika inferensial, ya. Inferensial dan deskriptif. Ingat, ini perlu sekali Anda ingat dua perbedaan. Yang pertama, deskriptif ini adalah sebuah metode hanya untuk menjelaskan ataupun menggambarkan sebuah data, ya, ataupun untuk mengorganisasikan, mengorganize, menyimpulkan ataupun menjelaskan sebuah data dalam bentuk yang lebih informatif. Deskriptif statistik ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini misalnya data tentang COVID-19 pada bulan ini meningkat sekian. Tahun ini penduduk Indonesia adalah sekian, ya. Kemudian jumlah penduduk yang miskin tahun 2021 meningkat sekian persen karena COVID. Nah, itu adalah contoh statistik deskriptif. Jadi, data statistik itu dijelaskan kembali dalam bentuk yang lebih informatif agar orang awam, ya, lebih memahami data tersebut. Itu tujuannya. Nah, sedangkan statistika inferensi itu merupakan cabang ilmu statistik yang berkaitan dengan penerapan metode-metode statistik untuk menaksir ataupun menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan berdasarkan data sampel. Nah, statistika yang menggunakan data dari suatu sampel akan menarik kesimpulan mengenai populasi dari mana sampel tersebut diambil, membuat berbagai inferensi atau penarikan kesimpulan. Jadi inferensi itu maksudnya penarikan kesimpulan terhadap sekumpulan data yang berasal dari suatu sampel. Tindakan inferensi tersebut seperti melakukan perkiraan, peramalan, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita melakukan analisis terhadap sebuah populasi, tapi yang kita ambil datanya adalah sampel ataupun sebagian, maka itu disebut statistika inferensi. Biasanya statistika inferensi ini digunakan untuk melakukan perkiraan, peramalan, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat contohnya bagaimana bentuk dari populasi yang dimaksud. Oke. Nah, di sini kita ada gambar, ini populasi ya. Ini ada sejumlah mobil. Namun yang diambil hanya sebagian datanya saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil 6. Ini yang disebut sampel. Tapi hasil dari analisis menguji sampel ini itu dianggap berlaku untuk seluruh populasi. Contohnya, misalnya saya ingin meneliti tentang bagaimana daya beli masyarakat Kota Tanjung Pinang. Apakah misalnya mungkin saya harus mendatangi seluruh warga Tanjung Pinang satu-satu untuk menganalisis, mengumpulkan data tentang daya beli? Mungkin saja, kenapa tidak? Tetapi apa yang terjadi jika saya mengambil data populasi tadi? Maka pertama, waktu yang saya habiskan mungkin lama sekali, ya, karena mengumpulkan seluruh populasi, seluruh anggota populasi itu sangat-sangat menantang. Lalu yang kedua, tentunya biaya tidaklah kecil ya, tapi besar sekali untuk mengambil data tersebut, karena kita mungkin butuh tim, biaya transportasi dan segala macam, pasti kita butuh biaya. Lalu yang ketiga, tentunya kita tidak jadi hemat tenaga, pasti akan sangat banyak energi dan tenaga yang keluar. Nah, maka untuk menghemat biaya, waktu dan tenaga ini, maka kita gunakan sampel atau contohnya saja dari sebagian populasi, tidak diambil semuanya. Namun
agar populasi ini tepat, artinya apa? Ketika kita melakukan sebuah analisis pada sampel, tapi ini mencerminkan bahwa hasil tersebut dapat diberlakukan ke populasi. Jadi, agar tidak salah, kita harus benar-benar menentukan teknik sampling yang tepat. Nah, contohnya lagi, kenapa perlu ada sampling? Ini misalnya di luar ilmu social science ya, untuk melihat tentang menguji suatu obat ya, suatu obat atau penemuan ilmiah, diujilah pada sebuah kelinci ataupun tikus yang memiliki karakter sama dengan manusia. Maka inilah disebut sampel. Si kelinci dan tikus dijadikan sampel menggantikan manusia. Karena bayangkan jika manusia langsung diuji coba, jika ada terjadi apa-apa, tentunya ini akan melanggar hak asasi manusia. Atau misalnya saya ingin tahu tentang gula darah Anda. Tidak mungkin saya harus menyedot satu darah Anda, satu badan, maka saya hanya mengambil sedikit saja. Nah, itu disebut sampel. Karena sampel ini juga dapat berguna untuk tidak merusak si populasi tadi dengan mengambil sedikit saja. Nah, jadi itulah penjelasan tentang populasi dan sampel, di mana untuk melakukan analisis pada populasi dengan menggunakan sampel ini, inilah yang disebut statistika inferensial. Nah, lalu di dalam statistik kita akan selalu bertemu dengan istilah variabel. Apa itu variabel? Variabel ini adalah sesuatu yang memiliki nilai abstrak ataupun real, sesuatu yang akan kita teliti, namun memiliki variansi ataupun pembeda. Memiliki variansi ataupun pembeda, itu yang penting harus Anda ingat. Kalau misalnya saya ingin meneliti tentang badan manusia, saya tidak bisa mengatakan badan itu sebagai variabel karena nggak ada pembedanya. Setiap orang punya badan. Yang membedakan badan seseorang yang satu dengan yang lainnya adalah bentuk badannya, tinggi badannya, berat badannya. Nah, maka yang bisa menjadi pembeda tadi itulah yang dimaksud dengan variabel. Tinggi badan, variabel. Berat badan, variabel. Bentuk badan, variabel. Nah, di dalam variabel ini kita bisa bagi lagi menjadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu datanya berbentuk non-angka, non-numerik, nominal bentuknya, kata-kata bentuknya. Jadi kalau misalnya badan tadi yang saya bilang, bentuk badan itu ada besar, ada kecil, ada sedang, maka ini berupa berupa non-angka, berupa kata-kata. Maka itu adalah variabel kualitatif. Tapi kalau misalnya data itu berat badan, tinggi badan, ya berat badan misalnya 60, 50, dan setiap orang punya beda-beda berat badannya. Nah, itu adalah variabel kuantitatif. Ya. Ini sangat penting, harus Anda ingat. Karena ketika Anda tidak mengerti variabel, maka kedepannya Anda akan sulit untuk memahami statistik, memahami metodologi penelitian, memahami riset bisnis dan segala macam. Jadi penting sekali untuk Anda tahu apa itu variabel terlebih dahulu. Jadi kualitatif dan kuantitatif, ingat aja pembedanya adalah kuantitatif itu pembedanya adalah kuantitas. Kuantitas artinya berapa banyak ya. Quality, kualitatif. Kualitatif berasal dari kualitas. Jadi kuantitatif berasal dari kuantitas, artinya berapa banyak. Itu aja yang perlu Anda ingat. Kuanti, kuali, biar lebih mudah ya memahaminya. Jadi kuantitatif ini terbagi menjadi dua. Ada discrete, ada continuous. Nah, discrete ini kuncinya adalah dia nggak ada koma, udah sesimpel itu. Discrete itu dia jumlahnya nggak bisa nggak bisa ada koma-koma di belakangnya.
Jadi angkanya itu udah bulat. Jadi discrete ini contohnya ini ya, contohnya misalnya jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga itu 1, 2, 3. Tidak mungkin jumlah anggota keluarga saya itu 2,5, itu nggak mungkin. Contohnya berapa banyak lubang di dalam, berapa banyak lubang bola di dalam suatu padang golf, ya. Itu kan juga nggak bisa 5,5 atau berapa jumlah laki-laki di dalam satu kelas ini. Ada 40 misalnya, nggak mungkin 40,5. Maksud dari 40,5 apa? Setengahnya apa? Agak setengah laki-laki setengah perempuan, kan nggak mungkin seperti itu. Nah, jadi jumlah TV, jumlah motor itu tidak bisa kita menggunakan koma-koma. Maka kalau data discrete ini, kalaupun nanti Anda menemukan koma-koma karena mungkin Anda mengambil rata-rata, maka ini bisa Anda bulatkan nanti. Lalu kuantitatif ini data continuous. Data continuous ini maksudnya lawan dari discrete tadi dong. Kalau tadi nggak boleh ada koma-koma, berarti continuous ini boleh ada koma-koma dan memang harus ada koma-koma karena dia lebih detail angkanya. Biasanya ada satuannya juga. Misalnya tingkat pendapatan orang kan beda-beda ya. Ada misalnya 10.555,5 rupiah. Tinggi badan orang misalnya 167,3 cm berat badan. Dan ketika angka itu bulat, walaupun dia bulat tapi dia bisa menjadi koma, maka itu data continuous. Bukan berarti misalnya, Bu, pendapatan saya itu pas-pas Bu 1 juta, kan bulat Bu, berarti data discrete dong. Nggak kayak gitu. Tapi kan uang itu bisa kita jadikan 1 juta koma sekian, maka itu data continuous maksudnya. Ketika data itu memiliki sebuah satuannya kemudian bisa dipecah menjadi angka yang lebih detail, itu angka continuous. Begitu kira-kira ya. Nanti mungkin coba Anda pelajari lagi dengan membaca referensi supaya Anda lebih paham mengenai data discrete dan data continuous.